Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat hebat SMPP Insarobani, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk materi hari ini akan Ibu sampaikan yaitu materi bahasa Indonesia khususnya di kelas 9, masih tentang teks laporan percobaan. Sebelum dimulai, seperti biasa, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang mengidentifikasi isi teks laporan percobaan. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan dengan materi dasar yang pertama, struktur teks laporan percobaan dan aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Ingat guys, kunci sukses belajar, niat yang tulus, ikhtiar yang serius, dan doa yang tulus ya. Kita lanjut. Oke, percobaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dapat dilakukan secara kreatif dan ilmiah. Cara untuk melakukan percobaan yang kreatif dan ilmiah tentunya harus dilalui dengan langkah-langkah yang runtut dan benar, dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan teks laporannya, atau dengan menelaah teks laporan percobaan. Kita akan menemukan hal-hal yang dapat dihargai orang lain, bahkan kita dapat dikenal banyak orang dengan melakukan percobaan yang kreatif dan ilmiah. Dan struktur teks laporan percobaan dengan teks prosedur memiliki persamaan dan perbedaan. Struktur teks prosedur hanya terdiri atas tujuan dan langkah-langkah. Selanjutnya yaitu struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, adanya judul, kemudian tujuan, alat dan bahan, lalu langkah-langkah, hasil, dan yang terakhir adalah simpulan. Ini adalah bagian-bagian atau struktur dari teks laporan percobaan. Tentu berbeda dengan teks prosedur ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita lanjut. Oke, ini adalah contoh dari teks laporan percobaan dengan judul teks laporan percobaan pembuatan es krim. Di sini struktur dari teks laporan itu sendiri sudah lengkap ya, terdapat judul, tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Berikutnya yaitu aspek kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan. Silakan diperhatikan dengan baik. Yang pertama yaitu adanya kalimat aktif, kemudian kata tugas, kosakata teknis bidang ilmu atau kata ilmiah, dan yang terakhir adalah tasrapan. Kita akan bahas satu persatu definisi dari aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Oke, yang pertama yaitu kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Kemudian ada ciri-ciri dari kalimat aktif. Yang pertama yaitu subjeknya sebagai pelaku, kemudian predikatnya atau kata kerjanya berawalan me atau ber. Kalimat aktif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang memiliki objek. Baik, ada contoh kalimat aktif transitif. Saya menendang bola. Nah, saya di sini sebagai pelaku, kemudian menendang sebagai predikat atau verba, dan bola sebagai objek. Nah, objek di sini apa? Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Berikutnya yaitu kalimat aktif intransitif, adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Jadi kebalikan dari kalimat aktif transitif. Nah, contohnya adalah saya menendang. Nah, ini tidak ada objek, hanya ada subjek dan predikat. Kemudian saya tidur. Nah, ini pun sama, tidak ada objek, hanya ada subjek dan predikat. Berikutnya aspek kebahasaan teks laporan percobaan adalah kata tugas atau partikel, adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia. Dan kata tugas itu sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu ada preposisi atau kata depan,
Nah, preposisi di sini contohnya yaitu kata di, dari, dan ke. Untuk penulisan kata di, dari, dan ke jika menunjukkan tempat atau arah berarti penulisannya harus dipisah. Contohnya misalnya di atas berarti di spasi atas karena menunjukkan arah. Ibu pulang kampung ke Pandeglang. Nah, berarti ke Pandeglang situ berarti diberi spasi. Ke Pandeglang karena menunjukkan tempat. Lalu yang kedua yaitu kata tugas, ya, jenis kata tugas konjungsi atau kata hubung seperti dan, atau, tetapi, ketika, supaya, seperti, sehingga, bahwa, dan masih banyak contoh konjungsi lainnya. Yang berikutnya artikula. Apa itu artikula? Artikula adalah kata sandang. Nah, kata sandang di sini contohnya seperti sang, hang, dang, para, si, sri, dan nya. Nah, jenis kata tugas berikutnya ada interjeksi atau kata seru. Kata seru di sini contohnya ah, ya, wah, hai, nah, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu kata tugas jenis partikel penegas seperti kah, lah, pun, dan ta. Oke, mudah-mudahan kalimat aktif kata tugas bisa kalian pahami dengan baik. Oke, untuk berikutnya aspek kebahasaan dari teks laporan percobaan adalah kosakata teknis bidang ilmu atau kata ilmiah. Apa itu kata ilmiah? Kata ilmiah bidang ilmu adalah kata atau kelompok kata yang digunakan sebagai istilah dalam bidang ilmu tertentu. Contoh di sini bidang ilmu kesehatan seperti hipertensi, corona, vaksin, imunisasi, rubella, sanitasi, dan yang lainnya. Dan contoh bidang ilmu hukum contohnya misalnya pledoi, ya. Dan lanjut ke kata serapan. Apa itu kata serapan? Kata serapan adalah kosakata dari bahasa asing atau daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang disesuaikan terlebih dahulu dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik itu dalam pengucapan ataupun penulisannya. Contohnya, nah di sini ada beberapa kata-kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Cina, dan bahasa Belanda. Dan ternyata bahasa atau kalimat yang sering kita ucapkan itu terdapat kata serapan dari negara lain, ya. Nah, aktor, nah ini ternyata dari bahasa Inggris. Kemudian almanak dari bahasa Arab. Bangku, oke, ternyata bangku itu kata serapan yang diambil dari bahasa Portugis, ya, yang berarti tempat untuk tempat duduk, ya. Kemudian bahasa Cina, bakmi. Nah, bakmi ini ternyata dari bahasa Cina. Kemudian bahasa Belanda, coklat, ya. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat dan ingat pesan Ibu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dan belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Oke guys, yang soleh dan soleha, terima kasih telah menyimak video ini. Subscribe dan tetap semangat belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.